Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan operasi matrik menggunakan bahasa pemrograman MATLAB. Ada beberapa operasi matrik yang kita kenal ya, seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian gitu ya. Ada inverse, determinan ya, dengan mudah menggunakan MATLAB dapat diselesaikan. Sekarang bagaimana kalau kita lihat bagaimana cara penjumlahan matrik ya. Penjumlahan pada matrik dapat didefinisikan sebagai berikut. Coba lihat ya, misalnya kita punya matrik 1 A B C D tambah matrik berikutnya C F G H ya. Jadi matrik hasilnya adalah A ditambah B, kemudian kolom keduanya adalah B tambah F ya. Baris kedua kolom pertama C tambah G dan H tambah D tambah H begitu. Jadi kalau kita punya matrik sekarang, misalnya matrik A kita A 1 2 3 4 dengan 5 6 7 8, kalau kita dalam pemrograman MATLAB kita bisa bikin atau buat matrik A sama dengan ya 1 2 titik koma 3 4 ya. Ini antara 3 dan 4 kasih spasi. Ya. Kemudian matrik B 5 6 7 8 ya. Kalau kita enter, kalau kita ingin cari matrik A tambah matrik B, kita dengan mudah A tambah B, langsung jawabannya seperti ini ya. 1 ditambah 5 6 ya, 2 ditambah 7 8 ya, dan seterusnya. Kemudian pengurangan matrik ya. Pengurangan pada matrik kita definisikan seperti yang mirip dengan penjumlahan ya. A kurang E, B kurang F ya, C kurang G, D kurang H, dan seterusnya. Misalnya kita punya matrik C 72901 sama D 6409, kita bisa lihat ya hasilnya ya. Kita bikin matriknya C sama dengan 729 ya 01, matrik D nya 6411 9 ya. Pada baris kedua perintah kita bisa ketik C kurang D, enter, langsung jawabannya kita dapatkan ya. 11 25 minus 11 125 minus 11 minus 8. Terus bagaimana dengan perkalian matrik dengan sebuah skalar misalnya. Kalau di sini misalnya sebuah skalar ya, misalnya konstanta tertentu dikalikan dengan matrik ya, seperti ini ya. C dikali matrik itu C kali A11, C kali A12, C kali 21 22 dan seterusnya ya. Yang mudah dalam command window MATLAB kita bisa tulis A sama dengan 7 misalnya. Kita punya A 7, kemudian B nya 36 minus 38 09 ya, matrik 3 baris kali kolom ya. 3 baris berapa baris? 3 baris ya. Kolomnya 2, berarti matrik 3 kali 2. Oke. Kita dapatkan, kita bikin matriknya ya, ini konstanta 7, matriknya B36 minus 3809 ya. Titik koma, kalau kita kasih titik koma seperti sebelumnya, saat kita ngantor dia tidak langsung eksekusi ya. Kalau ini tidak kita kasih, dia langsung menampilkan hasilnya. Kemudian baris kedua A kali B ya, jawabannya adalah seperti ini ya. Silakan dicoba ya. Kemudian perkalian matrik dengan matrik ya. Misalnya kita punya matrik A, misalnya di sini matrik A dikali matrik B. Matrik A syaratnya ada kan? Berdasarkan definisi, hasil perkalian matrik A berukuran M kali R dengan matrik B berukuran R kali N. Berarti jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom. Itu syarat perkalian matrik ya. Matrik AB berukuran M kali N yang ditentukan dari hasil perkalian matrik baris A dengan kolom B yang sesuai dengan aturan penjumlahan ya. Bisa dilihat di sini kita punya matrik A B C D E F, matrik B G H I J K L. Berarti hasil perkaliannya adalah A kali G ditambah B kali I tambah C kali K ya kan? Itu baris 11. Untuk baris 12, A kali H tambah B kali J tambah C kali L. Untuk baris kedua 21, D kali G ditambah
E kali I ditambah F kali K. Untuk baris 22, posisi 22, D kali H tambah E kali J ditambah F kali L. Ini salah ya, ini bukan D kali J ya, harusnya E kali J ya. Misalnya kita punya matrik A 12, 16, 28, 43, 78, 45. Matrik B 72, 67, 97, 23, 12. Bagaimana cara hasilnya, bagaimana hasil perkaliannya? Dengan mudah kita bisa buat seperti ini ya. Misalnya kita punya matrik A 12, 16, 28 ya, 43, 78, 45. Jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom ya, harus diingat. Ya, ini matriknya, kita enter, kita buat A kali B. Answernya langsung. Ya, dengan mudah kita mendapatkan hasil perkalian matrik. Ya. Yang kalau kita belajar dalam fisika matematika ya, secara manual kita juga bisa menyelesaikannya. Kan tetapi kalau untuk ukuran-ukuran matrik yang lebih besar, misalnya 4 kali 4, 5 kali 5 atau 99 kali 99 ya. Ukuran matriknya mungkin agak susah ya, atau lama untuk menyelesaikannya. Tapi dengan menggunakan tools MATLAB dengan mudah itu dapat kita peroleh. Kemudian pembagian matrik atau array division. Matrik kita bisa menggunakan matrik identitas ya. Matrik identitas adalah matrik persegi yang diagonal itu utamanya adalah 0, 1 dan elemen lainnya 0. Dan usah belajar aljabar linear, setiap matrik yang dikalikan dengan matrik identitas hasilnya adalah matrik itu sendiri ya. Kemudian inverse matrik. Inverse matrik, misal kita inverse matrik A dapat kita definisi sebagai matrik bujur sangkar B sedemikian sehingga A diparisikan dengan A kali B sama dengan B kali A sama dengan matrik identitas. Ya, seperti ini. Kalau matrik A ya, matrik A dikali dengan A inverse ya, A-1 itu sama dengan matrik identitas. Atau matrik identitas inverse A kali A juga sama dengan matrik identitas I. Sekarang ya, bagaimana cara mencari inverse dari sebuah matrik? Misalnya kita punya matrik 3, 5, 1, 2 ya. Kita enter, ini hasilnya 3, 5, 1, 2. Inverse-nya kemana? Misalnya matrik B itu adalah inverse dari matrik A, kita tinggal ketik inverse INV ya, dari A ini dapat dia inverse-nya ya, dengan mudah ya. Terus bagaimana cara kita menentukan determinan dari sebuah matrik ya? Misalnya kita punya matrik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 dan seterusnya ya. Kita enter, inilah matrik kita. Bagaimana cara menentukan determinan? Ini matrik, kalau determinan ukuran 2 kali 2 gampang ya, mungkin 3 kali 3 juga lebih mudah. Tapi kalau udah lebih, udah sangat susah ya kita menentukan berapa nilai determinannya ya. Bukan sangat susah, maksudnya butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Sekarang bagaimana cara cepat ya, secara mudah untuk menentukan nilai dari sebuah determinan? Kita tinggal ketik aja ya. Misalnya kita punya matrik E ya, kita determinan det E ya, sebuah nama. Ini namanya boleh berganti-ganti, terserah aja. Kalau di sini E ini kita jadi ini F juga nggak apa-apa. Jadi F sama dengan det E ya, determinan dari E. Udah, kita langsung dengan mudah dapat hasilnya. Kemudian right division ya, pembagian kanan. Misalkan mempunyai matrik A ya, dibagi dengan matrik B, sehingga matrik C dapat dirumuskan seperti ini. Misalnya kita sebuah matrik C adalah pembagian dari A dibagi dengan B, atau A kali inverse B itu sama dengan A per B. Itu right division ya. Misalnya kita punya matrik 1, 2, 3, 4 ya, dan 5, 6, 7, 8. Matrik A dibagi B ya, matrik A dibagi matrik B, jawabannya yang mudah kita dapatkan. Atau left division. Left division gimana? Misalnya kita punya matrik D dan E ya. Untuk matrik baru misalnya F. Matrik F adalah pembagian
hasil bagi dari E per D ya, atau sama juga dengan D min 1 ya, atau inverse dari D dikali dengan E ya, atau seperti ini ya. D life division dari E atau E dibagi D. Oke, sama ya. Jadi misalnya kita punya matrik D 1 1 3 2, matrik E nya 4 5 7 8 ya. Nah, kita hasil baginya adalah E bagi D ya, itu sama dengan minus 1 minus 2 ya 5 7 ya, dengan mudah kita dapatkan atau dengan menggunakan life division. Oke, sampai di sini untuk operasi matrik ya. Kita sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ke penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan MATLAB ya. Konsep dari sistem persamaan linear banyak kita temukan dalam di fisika dalam operasi perhitungan arus ya, rangkaian elektronika. Misalnya kita punya persamaan linear 3 variabel seperti ini. Misalnya ada X, Y, dan Z. Misalnya 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 12, 2X tambah 7Y tambah 2Z 28, 8X tambah 2Y kurang 7Z sama dengan 4. Pertanyaannya adalah berapa nilai X, Y, dan Z ya. Dalam bentuk metrik kita bisa tulis seperti ini ya. 3 2 1 ya. Ini 3 2 1. 3 2 1 2 7 2 8 8 2 minus 7. Kemudian X, Y, Z. Dan hasilnya adalah 12, 28 dan 4. Sehingga berapa nilai X, Y, Z nya kita bisa tulis ya. Nilai X, Y, Z itu adalah inverse ya, inverse dari matrik 3 2 1 2 7 4 2 7 2 8 2 7 dikali dengan nilainya. Nah, dengan mudah. Bagaimana dengan cara menentukannya? Kita bisa melakukan dengan mudah menggunakan matrik seperti ini. Misalnya kita punya matrik pertama 321 272 822 minus 7 ya. Ini dia matriknya, kemudian hasilnya 12 28 dan 4 ya, 12 8 dan 4. Bagaimana nilai X nya? Kita bisa menggunakan life division ya. Dimana tadi misalnya nilai yang akan kita cari ya, matrik yang akan kita cari adalah misalnya ini life division, matrik B dibagi dengan matrik A, atau pakai right division juga bisa, B bagi A ya, seperti ini ya. Sebelumnya kita juga sudah lihat seperti ini ya. Matrik C itu sama dengan A kali minus B ya kalau left division, atau sebenarnya B per A ya, atau kita menggunakan right division seperti ini. Nah, right division. Right division ya, ini right division, atau menggunakan left division ya. Dengan mudah kita dapat, jadi kita bisa dapat nilai kalau di sini variabelnya X, Y, Z, berarti X1, X nya nilainya segini, Y ini, dan Z nya ini. Jadi kalau dalam loop arus kita punya I1 nya berapa, I2 nya berapa, I3 nya berapa, atau I berapa saja, 4, 5, 6, 7, 8 itu berapa kali berapa ya. Dengan mudah kita bisa menggunakan MATLAB untuk menyelesaikan permasalahan fisika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.